Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang penjelasan sesuatu dari jenis sihir. Kalau bahasa kitanya ya macam-macam sihir. Macam-macam sihir. Kemudian apa sebab sihir dimasukkan dalam pembahasan tauhid? Karena sihir merupakan penghantar kepada kesyirikan. Penghantar kepada kesyirikan. Jadi tidak mungkin terjadi sihir kecuali dengan cara syirkiyah. Tidak mungkin terjadinya sihir kecuali dengan cara-cara syirkiyah. Karena menggunakan atau tawassul dengan ruh-ruh syaitaniyah. Ya hadirun a'azani wa a'azakumullah. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man iqtabasa syu'batan minan nujum faqad iqtabasa syu'batan minas sihr zada ma zada, rawahu Abu Dawud wa isnaduhu sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis Abdullah bin Abbas tadi, barang siapa yang mempelajari sedikit dari ilmu perbintangan, maka sungguh dia telah mempelajari cabang dari sihir. Zada mazada. Jadi mana kata bahasa syu'batan minan nujum faqad iqtabasa syu'batan minas sihr. Zada mazada. Jadi barang siapa yang mempelajari atau mengambil ilmu tentang perbintangan, maka dia telah mengambil cabang daripada ilmu sihir. Zada mazada, kalau ilmu perbintangannya tambah dalam, maka sihirnya tambah dalam. Perbintangan di sini bukan seperti badan meteorologi dan geofisika, tapi perbintangan di sini seperti horoskop, horoskop, feng shui dan seterusnya. Nah, ini yang sering memprediksi adanya kiamat. Ini termasuk daripada sihir, ramalan dengan bintang. Bintang Virgo, Capricorn, Cancer, Sagittarius, Aries, atau berdasarkan ilmu Titan. Nah, ini dalam masalah ilmu Titan ini juga harus hati-hati. Udah pernah dengar ilmu Titan? Nah, itu hati-hati itu. Karena kalau kemudian digandengkan dengan terjadinya sesuatu dengan ilmu Titan tadi, kufur. Kufur kepada Allah SWT. Rasulullah pernah mengatakan pada pagi hari ini, dengan firman Allah SWT, pada pagi hari ini ada orang yang beriman kepadaku dan kufur kepada bintang-bintang. Dan ada yang beriman kepadaku dan kufur kepada bintang-bintang. Barang siapa yang mengatakan mutirna binau'in kadza wa kadza, barang siapa yang mengatakan kita diturunkan hujan karena
bintang ini dan bintang ini, maka sungguh dia telah beriman kepada bintang dan kufur kepada aku. Dan barang siapa yang mengatakan mutirna bi fadlillahi wa rahmatih, kita turun hujan dengan keutamaan dari Allah dan rahmat Allah, maka dia kufur kepada bintang-bintang dan beriman kepadaku. Saya ketipun pahami. Nah, jadi hati-hati terhadap ilmu titen. Ya, makanya kayak rasi bintang, ya, rasi bintang Scorpio, rasi bintang Gubuk Penceng, rasi bintang apalagi ya, nah, macam-macam itu. Kemudian posisi-posisi bintang, posisi-posisi matahari dan sebagainya, ini harus hati-hati, ya, karena tidak ada dari seluruh kejadian alam tanpa qada dan qadar dari Allah SWT. Nah, ini memang ya, tauhid ini mutlak. Tatkala tidak mengenal tauhid, ucapannya ya sulit untuk benar, atau bahkan lebih besar kemungkinan ya terjatuh pada syirik. Terjatuh pada apa? Syirik. Contoh begini, ada orang nyari benda-benda di alam, kemudian dia menemukan ya barang yang udah ratusan tahun, misalnya dari fosil binatang. Nah, kemudian orang komentar, ya berbahagialah dia telah mendapatkan hadiah dari alam. Telah mendapatkan hadiah dari alam. Pertanyaannya, apakah alam itu bisa memberikan hadiah? Tidak. Ya, itu tetap dari Allah, semuanya dari Allah. Ya, makanya kalau dalam bab fikih namanya bab rikaz. Rikaz itu barang temuan. Ya, ada memang luqotoh tapi perkaranya nggak seperti rikaz. Ya. Kalau bahasa orang sering disebut dengan harta karun. Sebenarnya bukan harta karun, tapi apa? Rikaz, barang temuan, ditemukan. Yaitu termasuk rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sandarkan kepada alam, tetap sandarkan kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang sering yang bertalian dengan kondisi di mana manusia hidup, ya. Di antaranya tadi, tatkala turun hujan, dia tidak menyandarkan kepada Allah, tapi menyandarkan kepada bintang. Yang menyandarkan kepada Allah sedikit, ya, sedikit. Makanya hati-hati sekali ya dalam berkata, oh ini kejadian alam ini, memang alam seperti itu. Ini kalau alam sudah murka, ini memang bisa seperti ini. Ya inilah kesalahan kita, alam murka. Padahal sebenarnya alam itu ya dengan qada dan qadar Allah SWT. Ya, tidak punya kemandirian, ya, mustakil, ya. Jadi memang Allah ya yang menentukan dengan qada dan qadarnya. Adapun yang lainnya itu sebab, ya, dengan sebab. Jadi barang siapa yang mempelajari cabang daripada ilmu bintang, maka sungguh dia belajar cabang daripada ilmu sihir. Zada mazada. Berikutnya diriwayatkan dari Imam Nasai dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Man 'aqada 'uqdatan thumma nafathat fiha faqad sahara. Wa man sahara faqad asyraka. Wa man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi." Jadi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis Abu Hurairah, barang siapa yang memintal. Ini termasuk salah satu dari metode sihir. Ya mungkin zaman sekarang prakteknya kayak apa saya nggak begitu tahu. Umumnya dipintal ya, pakai benang atau pakai rambut, ya, pakai rambut. Misalnya ada boneka, ya, kemudian ini ada rambut atau benang. Orang yang mau disihir, ya, tatkala diikatkan benang ini atau rambut ini, yang mau disihir walaupun jauh, ya, seperti lehernya apa? Ya, seperti lehernya diikat, seperti dicekik. Ya.
Ya tergantung kebutuhannya, apa mau dibunuh atau mau dijadikan gila, sesuai kebutuhan ya konsumen. Konsumennya ini, Mbah itu siksa aja Mbah, pokoknya selama 40 tahun siksa aja Mbah, pagi sore Mbah. Jadi wah, ini kasihan orang yang disihir. Makanya hukum syariat menentukan haddus sahir ya darbu unuquh, hukum had tukang sihir dipenggal lehernya karena membuat apa? Mudarat. Coba bayangkan orang disihir ya, mungkin jam maghrib dia harus teriak-teriak gitu kan, teriak-teriak kayak dicekik, diperiksakan nggak ada apa-apa ya, diperiksakan nggak ada apa-apa, tapi tiap saat teriak-teriak, diperiksakan kejiwaan nggak ada apa-apa, tapi teriak-teriak. Wah ini tanda-tanda apa? Sihir. Atau diperiksakan di kesehatan nggak ada apa-apa, tapi kok pendarahan terus gitu. Ini aneh, ini sihir ini biasanya. Nah ini cara pengobatannya adalah dengan apa? Ruqyah, dengan doa-doa. Dilarang dengan cara sama sihir lawan sihir yang disebut dengan nushrah. Ya, nushrah itu menolak sihir dengan sihir. Rasulullah SAW mengatakan man aqada 'uqdatan, barang siapa yang memintal tadi dengan satu pintalan, thumma nafatha, kemudian dia meniupkan fiha, di pintalan tersebut, faqad sahara, maka sungguh dia telah melakukan praktek sihir. Telah melakukan praktek sihir. Jadi memang praktek sihir yang paling jelek dengan cara dipintal tadi. Seperti yang dilakukan oleh Labib bin A'sam. Ya, Labib bin A'sam ini seorang Yahudi. Seorang Yahudi ingin membunuh Rasulullah SAW. Kemudian dia mengambil rambut, entah rambutnya Rasulullah atau rambut siapa yang jatuh, dipintal, ya, di mushtun, disisir, kemudian ditaruh di bawah sumur Dzarwan. Sehingga Rasulullah SAW terdampak daripada sihir tersebut. Makanya banyak yang mengatakan Rasulullah SAW itu meninggal dunia sebagai seorang syahid, walaupun beliau mati, meninggal diranjang, tetapi meninggalnya ini ya ulama mengatakan ini diantaranya dampak daripada racun, ya, racun yang diserangkan oleh orang Yahudi kepada Rasulullah SAW. Jadi memang segala cara yang ditempuh oleh orang-orang yang membenci kebenaran. Jadi memang kebenaran itu terasa menyesakkan bagi orang yang belum mampu menerima, berat gitu. Mau dilawan susah, dan tidak mungkin dilawan. Ya. Kenapa kebenaran itu tidak mungkin dilawan? Ya kalau memang orang-orang yang membela kebenaran itu sudah pada meninggal semua, ya Allah yang akan membelanya. Karena Allah sendiri. Sehingga tidak pernah tenang para pembela kebatilan. Karena dia sejatinya berhadapan dengan Allah. Adapun orang-orang yang membela kebenaran ya sebagaimana keadaannya. Ada yang meninggal, ada yang meninggalkan. Tetapi Allah yang membela. Nah akhirnya jalurnya adalah dengan sihir. Wa man sahara faqad asyraka, dan barang siapa yang melakukan sihir maka sungguh dia telah berbuat syirik. Wa man ta'allaqa syai'an wukila ilaih, dan barang siapa yang menggantungkan sesuatu maka tawakalnya itu oleh Allah diberikan kepada apa yang dia bergantung dengannya. Ya. Wa man ta'allaqa syai'an wukila ilaih, dan barang siapa yang menggantungkan sesuatu maka Allah pasrahkan tawakal dia kepada apa yang dia bergantung dengannya. Misalnya ya misalnya orang merasa yakin dengan dipasang raja jualannya akan laris, maka Allah serahkan kepada raja itu untuk mengurusi urusannya. Misalnya ada orang memakai gelang ya supaya selamat dari petaka misalnya, maka Allah serahkan kepada gelang itu untuk mengurusi dirinya. Allah berlepas diri dan Allah tidak mau kepada gelang, kepada kalung, ya, atau kepada apa saja yang diantaranya yang dia gantungkan, ya, yang dia gantungkan. Makanya hati-hati sekali ya, hati-hati sekali menggantungkan sesuatu. Nah, terkadang kaum muslim tidak paham ini ada unsur berbau syirik
Ya, unsur berbau apa? Syirik. Contoh, ya kayak orang naruh kayak semacam kentong gitu ya, semacam kentong gitu kan, bukan kentong, ya, semacam kentong nanti tertiup angin. Nah, ya. Ini asalnya dari Feng Shui, pakai keliling-keliling gitu loh, keliling. Nah, ini nggak boleh. Tujuannya ya untuk ngusir roh jahat, ngusir roh jahat dengan cara-cara seperti itu nggak boleh, haram. Jadi harus tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya tatkala orang belum mengenal tauhid, ada aja hal-hal yang berbahaya, yang mengurangi atau melemahkan tauhidnya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mau tatkala hambanya tidak menyerahkan urusan hanya kepadanya, kecuali Allah serahkan urusan dia kepada yang dia bergantung padanya. Ya, makanya anak-anak muda kalau pakai gelang ya atau kalung, hati-hati. Ya, walaupun mungkin niatnya apa? Aksesoris ya, niatnya aksesoris. Ya, tapi sesungguhnya aksesoris yang paling bagus yang ada pada tubuh manusia adalah akhlak yang baik. Ya, akhlak yang baik. Karena kalau diaksesorisi seperti itu, aksesoris itu sering asalnya itu dari para orang-orang yang memang meyakini kalau dia pakai gelang ini baik di tangan atau di kaki, dia akan kuat, dia akan kebal. Nah, maka yang demikian ini diserahkan oleh Allah SWT kepadanya. Makanya jangan pakai hal yang demikian itu, kecuali kalau jemaah haji. Jemaah haji itu lain ya, ada barcode-nya, ada usianya, kemudian ada daerahnya biasanya. Apa? Maktabnya, kantornya ada 3. Ya, saya sebenarnya sempat mikir waktu dikasih 3 gelang itu. Tapi kemudian kita yakin ini tidak apa-apa karena di sini ada hajah. Ada hajah dari penyelenggara ya. Ada hajah dari penyelenggara karena tidak semua para jemaah haji ya mampu ngurusin dirinya tatkala di sana sehingga dikasih seperti ini untuk pemudaan dari penyelenggara. Ya. Tapi kalau nggak ada hajah semacam ini, hati-hati. Ya, hati-hati. Karena ini bertalian dengan tauhid. Berikutnya lah hadirin azani wa azakumullah. Kemudian diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari dari Bajalah bin Abdah qala kataba Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Umar bin Khattab menulis karena beliau seorang khalifah. Ya, tulisan di sini surat perintah kepada bawahannya. Kataba Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menulis surat ya. An yaqtulu kulla sahirin wa sahirah, agar membunuh tukang sihir laki-laki dan tukang sihir perempuan. Nah, akhirnya dampak sampai hari ini ya, Jaziratul Arab ini adalah jazirah yang paling sepi dari praktek perdukunan, paling sepi ya. Ini penting bagi kita untuk mengamati berita yang beredar tatkala kita di sana dan berita yang beredar tatkala kita di sini. Ya, sebenarnya tatkala hal jelek ini ditekan, yang terpenting berita yang beredar atau yang diedarkan di masyarakat ya sesuatu yang bermanfaat. Apa misalnya masalah hadis atau masalah Quran, masalah doa-doa gitu. Paling kalau hiburan mungkin ya yang bermanfaat. Tapi kalau masyarakat diberitakan kejadian ini, problem itu, permasalahan itu, maka yang menjadi pembicaraan dimanapun ya permasalahan yang diedarkan tadi, ya, permasalahan yang diedarkan itu tadi. Ya. Maka dengan cara Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu memerintahkan bawahannya untuk membunuh tukang sihir baik laki ataupun perempuan, akhirnya berita tentang sihir tidak ada dan banyak yang ketakutan untuk praktek sihir. Misalnya sulap juga takut, padahal sulap itu kalau yang memang betul-betul
ya keterampilan, ya, tanpa unsur menggunakan syaitaniyah, jasa jin, ya, jasa syaitan, ya ini keterampilan saja bisa sebagai hiburan. Itu pun kalau dipraktekkan bagi mereka sangat asing, ya. Bagi mereka sangat apa? Asing. Dan memang hal-hal yang demikian ini ya lebih menyelamatkan, ya, menyelamatkan akidah. Aniqtulu kulla sahirin wa sahirah, agar membunuh seluruh tukang sihir baik laki-laki ataupun tukang sihir perempuan. Qala faqatalna thalatha sawahir. Maka ya, Bajalah bin Abdah ini mengatakan kami membunuh tukang sihir. Bahkan di negeri-negeri yang tidak mengenal tauhid, tawakalnya kepada apa? Ada yang kepada onta atau ya sapi, ya, kadang kepada sapi. Misalnya ini ya ada padi, ada rumput, ada apa gitu kan. Sapi ini dibiarkan, silakan kamu makan yang mana. Ya mungkin dengan ilmu sihir tiba-tiba sapinya ini makan padi. Waduh, sapinya kok makan padi. Oh ini berarti kemakmuran ini. Ini sapinya kok malah makan yang lainnya. Wah ini ditakwilkan demikian. Para tukang sihir sudah berdiri di situ. Oh berarti kita akan mengalami kemakmuran. Yang demikian ini ya mungkin ada benarnya, tetapi menunjukkan tawakalnya bukan kepada siapa? Bukan kepada Allah SWT, tetapi kepada prediksi para tukang sihir. Makanya di satu negeri yang bertahta tukang sihir. Jadi kalau jadi tukang sihir ya mendekat ke kerajaan atau ke pemerintahan. Ya, karena pemerintah kadang butuh tukang sihir. Ini saya biar jabatannya langgeng, biar tidak terganggu, ini tugasmu nih. Ya, ini supaya ekonominya bagus, ini tugasmu nih. Menggunakan jasa tukang sihir. Nah ini yang paling hancur adalah tawakal dia kepada Allah. Mungkin dalam lain waktu berhasil, pertaniannya maju, ekonominya berkembang, tapi akidahnya apa? Hancur. Nah kalau tawakal bagaimana? Kalau tawakal pasti oleh Allah SWT akan dikasih. Dari mana ya? Dari jalan yang Allah Subhanahu wa taala lebih tahu. Ya, pasti oleh Allah Subhanahu wa taala kasih. Ya, karena Allah sudah buktikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mampu mencukupi seluruh kebutuhan hambanya. Alaihissallahu bikafin abdahu, bukankah Allah SWT yang akan mencukupi seluruh kebutuhan hambanya. Makanya tukang-tukang sihir ini kemudian diperintahkan untuk dibunuh. Kalau tidak dibunuh, ya seharusnya orang itu bertanya kepada ulama, kepada orang yang bertakwa, kepada orang saleh, maka dia akan bertanya kepada siapa? Tukang sihir. Mbah, anakku lagi meteng tapi kok ya kepriwe ke mbah. Bisa nganggulan orana gerakane gitu. Oh, kiye bayine iki dicolong. Bayine apa? Dicolong gitu. Memang praktek-praktek sihir ngeri ya. Ya misalnya orang enggak hamil-hamil gitu ya. Orang enggak hamil-hamil ya. Tukang sihir bisa mengatakan hamil gitu kan. Tiba-tiba kok langsung hamil dan ada bayinya. Dan ada orang yang hilang bayinya ini. Akhirnya ya peradaban sihir. Kalau dibawa ke medis, ke ahli kandungan, oh ini namanya kehamilan anggur ini harus dikiret, dibersihkan. Memang hamil, udah 9 bulan, tapi kosong nih ya. Ya mungkin secara medis bisa seperti itu. Tapi secara sihir, tukang sihir juga kadang melakukan tindakan semacam itu. Ya. Masalah bayi, barang hilang. Bah, bocah kok bodoh temen bah ya. Oh, ana sing nempel gitu. Bah aku kok dodolnya dari sepi. Ana sing nakal Jadi ada konsultasinya kepada para siapa? Tukang sihir, merusak.
Ya, merusak, bergantung kepada tukang sihir. Ya. Dan tukang sihir pun melihat pasar. Kalau misalnya pasarnya adalah orang beragama, ya dia akan menampilkan sosok orang yang tahu agama, tapi isinya adalah apa? Sihir. Isinya sihir, artinya bertanya ke situ. Namanya juga nama-nama dengan nama tokoh agama. Waliyadzubillah. Maka di sini akhirnya Umar bin Khattab memerintahkan kepada bawahannya untuk membunuh para tukang sihir. Ya, untuk membunuh tukang sihir, dan akhirnya terbunuh 3 tukang sihir di masa itu. Berikutnya wasahan Hafsah radhiyallahu anha, dan sahih juga dari Hafsah bintu Umar, semoga Allah meridhai keduanya, anna umirat biqatli jariyatin laha, sesungguhnya beliau memerintahkan ya, untuk membunuh atau menghukum dengan hukuman bunuh kepada budaknya Saharatha, yang telah mensihir Hafsah bintu Umar. Nah, jadi sihir ini memang bahasa terkenalnya alus gitu ya. Wah, kayak nakal kayak sifat ini baik, cara alus gitu. Karena secara pengadilan itu nggak ada, pengadilan metafisika nggak ada. Sudah pernah laporan delik hukum praktek sihir ke pengadilan? Nggak ada, sulit dideteksi. Mbah ke fulan nyihir aku mbah, lapor ke pengadilan, sulit, nggak ada pengadilan metafisika, ya sulit gitu. Medis juga nggak bisa berhadapan dengan dunia metafisika seperti ini. Tetapi ini ada, dan dampak-dampaknya ada, dan pengaruhnya ada, begitu. Ya. Sehingga bisa diprediksi, ya bisa diprediksi, atau ditentukan ini dia memang mensihir, seperti yang terjadi pada Hafsah. Beliau merasakan adanya gangguan-gangguan, dicari siapa yang melakukan, ternyata budaknya ketahuan. Ditanya, ngaku, maka kemudian diperintahkan untuk membunuh budaknya. Faqatalat, kemudian dibunuh. Ya, dibunuh. Jadi memang sihir ini ya mengerikan sekali, karena ini menggunakan jasa-jasa syaitan. Ya, menggunakan jasa-jasa syaitan. Dan kerusakan sihir yang paling parah adalah masalah akidah, masalah tauhid. Ya. Adapun dampaknya ya seperti yang kita sudah ketahui. Ada yang menjadi gila, ada yang ya mati, ada yang jadi bercerai dengan istrinya, dan ada yang macam-macam sesuai dengan apa yang dilancarkan oleh para tukang sihir. Al-hadirun a'azani wa a'azakumullah. Berikutnya diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, "Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ala unabbikum mal 'addah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Maukah aku tunjukkan kepada kalian tentang 'addah?" Tentunya para sahabat menjawab iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hiyan namimah," yaitu adu domba. Jadi addah ini ya salah satu dari jenis sihir. Sihir addah ini. Kemudian Rasulullah mengatakan, apakah jenis sihir addah tersebut? Yaitu adu domba. Al-qalatu bainan nas, yaitu ucapan yang dinukilkan dari orang lain, tujuannya adalah untuk merusak. Jadi adu domba ini termasuk sihir yang paling manjur dan paling cepat. Ya, sihir yang paling manjur dan paling apa? Cepat. Maka hati-hati sekali dari sihir. Ini masuk dalam kategori sihir. Ya, secara bahasa. Karena nggak tahu sebabnya tiba-tiba kok jadi marah gitu. Seperti Aisyah radhiyallahu taala anha, kan nggak tahu apa yang terjadi. Ya kan? Nggak tahu. Bahkan beliau menderita karena tertinggal oleh pasukan. Kemudian dibawa oleh sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Sofwan bin Al-Mu'attal radhiyallahu taala anhu. Tapi tatkala sampai di Madinah suasana telah berubah. Ya, Rasulullah nggak mau menyapa,
Ya, Abu Bakar bapaknya juga nggak mau peduli gitu. Semuanya kok berubah total, kenapa ini? Ya, tentunya Aisyah terhimpit gitu. Ya, Rasulullah juga terhimpit. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu juga terhimpit, dan para sahabat yang lain juga terhimpit. Karena permasalahannya ini sulit sekali deteksi benar dan salahnya. Walaupun realitanya ada. Ini Aisyah zina gitu. Tentunya kan kalau sampai rumah tangga Rasulullah SAW hancur, Islam berarti kan hancur. Padahal Islam ini kan harus diwariskan ke manusia sepanjang zaman ini. Wah, ini langsung ya tertuju kepada istri Rasulullah, dan berdampak pada Rasulullah, dan berdampak kepada para sahabat Rasulullah, dan berdampak pada Islam. Bahwasanya Aisyah berzina. Nah, cara membantahnya gimana ini? Dikatakan berzina, nyatanya pulang bersama laki-laki lain yang bernama siapa? Sofwan bin Al-Mu'attal. Jadi peristiwa kejadiannya itu, ya, waktu itu Aisyah radhiyallahu taala anha ya ikut perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qadarullah ma syafa'a, gelangnya cincinnya ada yang jatuh. Nah, posisi Aisyah itu kan di onta. Onta itu ada sekeduk, ya, umamat cilik lah, men iup ora panas begitu. Ya. Lah karena dianggap Aisyah radhiyallahu taala anha ada di situ, ya ontanya dibawa. Ontanya dibawa, ya enteng, dan ya Arab ngecek ya Riko lah ya. Wong ummahatul mukminin kan kedudukannya tinggi gitu. Arab Sembrana ya kedudukannya tinggi di sisi Allah, tinggi di sisi agama, tinggi di sisi kaum muslimin. Dianggap sudah ada, ya, dibawa. Ternyata tatkala Sofwan bin Al-Mu'attal radhiyallahu taala anhu ini sebagai pasukan pembersih sapu jagatnya ini, ya, jadi ada pasukan yang memang ditaruh di belakang. Tujuannya ya mengambil barang-barang yang tertinggal. Memang untuk pembersih, jadi ini sudah berangkat jauh lah, ini untuk kontrol gitu. Biasanya orang kayak gini ya fisiknya tentunya kuat, ya, kemampuannya kuat, keberaniannya kuat. Ya makanya ada seorang sahabat dinamakan dengan perahu. Perahu itu namanya Safinah, dinamakan dengan Safinah karena kuat sekali membawa barang. Nah, ini Sofwan bin Al-Mu'attal juga punya kemampuan yang lebih. Ternyata yang tertinggal adalah Aisyah. Subhanallah, kaget. Ya, ini Muhammadul Mukminin gitu. Dia nggak ngobrol, nggak apapun. Beliau turun dan memerintahkan kepada Aisyah radhiyallahu anha untuk naik, gitu, untuk naik. Nah, ini pasukan sudah sampai Madinah, ternyata Aisyah nggak ada. Langsung ini orang Yahudi ini menyebarkan, ya, fitnah, namimah tadi, adu domba tadi, biar rusak ini. Aisyah itu seperti tadi berzina, ya. Sampai betul-betul terpuruk, akhirnya yang membela siapa? Rasulullah SAW. Ini memang manjur ya, manjur loh. Seperti ini manjur. Makanya antum jangan mudah percaya, jangan mudah percaya, ya. Kalau ada orang-orang yang ya memiliki adalah, ya, memiliki keadilan dalam artian agamanya baik, akhlaknya baik, ya. Kemudian dia mempraktekkan agama dalam tempo yang lama, dan dia sudah terbukti keamanahannya dan kejujurannya di dalam menjalankan agama, ya. Tiba-tiba kok dikatakan dia berbuat syirik misalnya. Perbuatan syirik kan sangat mengerikan. Dikatakan perbuatan syirik ini. Ini hati-hati, jangan mudah apa? Percaya. Tapi umumnya kayak gini ini laku. Umumnya apa? Laku. Makanya dakwah itu kan mudah sekali ambruk. Ambruk. Karena yang diambrukin ini orang yang membawa agama, bubar. Lah, tatkala bubar, pertanyaannya apakah mereka terus belajar agama? Ya tidak. Nah, berhasil sudah. Karena ini dampaknya sangat besar. Yang ini kembali kepada kisah Aisyah, ya, akhirnya Allah sendiri yang tolong, akhirnya dibersihkan Aisyah dari berita dari Allah SWT. Tapi Rafidhah sampai detik ini mengatakan Aisyah apa? Berzina.
Sampai detik ini, sehingga kalau di Iran ada seorang wanita namanya Aisyah, sembelih sudah. Karena benci sekali, sembelih, nggak ada yang berani. Padahal dulu di sana adalah negerinya Ahlussunnah. Imam Muslim dari Iran, Imam Muslim dari Iran, bayangkan. Bahkan Iran itu ajam. Ajam itu artinya bukan orang Arab. Tetapi karena orang Iran itu ngomongnya, belajarnya akhirnya pakai bahasa Arab, sehingga dikatakan ya Arabnya orang ajam. Dulu terkenalnya ya dari Faris, Persia, Salman Al-Farisi, sahabat dari Paris, ya. Tapi sekarang namanya menjadi Iran, ya. Jadi Iran. Dan banyak orang yang namanya ya, namanya misalnya Rozi. Rozi itu artinya apa? Ridho, ya. Ridho kalau bahasa Arabnya ridho, kalau saudara apa? Rozi atau Reza, ya. Reza itu ridho. Ridho, Teheran, Pohron, ya. Pohron. Nah, ini Iran ini menjadi negeri Rafidhah, ya, menjadi negeri Rafidhah, ya. Asbabnya seperti itu, ya, menerima berita-berita yang seperti naudzubillah min dzalik. Jadi ini termasuk daripada sihir. Tadi tentang seorang ulama, ya, ini akhirnya diadili, ya, diadili. Jadi ceritanya, ya, ini tentang kisahnya Al-Imam Al-Harawi. Dikatakan si fulan ini nyembah patung gitu. Ya, akhirnya dicek, ya, dicek, ternyata betul di sajadahnya ini dikasih semacam ya benda-benda lah seperti patung kayak gitu. Dicek, lah ini ada, oh iya betul dia menyembah patung. Dia berkata subhanallah, nggak mungkin ini terjadi, ini fitnah ini. Akhirnya dibawa ke pengadilan. Nah ini ulama-ulama ini diadili, ya. Nah, kemudian ditanya, kenapa kamu katakan bahwasanya si fulan ini dari ulama ini menyembah patung? Dia jawab, li ishtiharihi, karena si fulan ini sangat terkenal, ya, keilmuannya di bidang ilmu fikih, di bidang ilmu agama. Karena saking terkenal, dia juga ulama, kalah apa? Kalah pamor. Biar pamornya jatuh, caranya dengan apa tadi? Namimah tadi, dengan fitnah tadi. Jadi fitnah yang paling dahsyat, ya, sihir yang paling dahsyat di antaranya adalah apa? Fitnah tadi, namimah. Nah, kenapa kamu bisa seperti itu? Ya karena keterkenalan dirinya. Ya, karena dirinya terkenal, iri. Waliyadzubillah. Makanya di sini, ya, hati-hati terhadap fitnah. Ya, karena memang fitnah ini keadaannya seperti tadi, ya. Keadaannya seperti tadi, seperti misalnya fitnah tentang Aisyah. Kan sulit loh, ya, diberitakan zina, ya kan? Nyatanya ada semacam hubungan korelasi ini kok bareng gitu, ya. Cuman buktinya nggak ada, tapi nggak ada yang lihat. Tapi kok semacam seperti ini, Aisyah juga nggak bisa menolak, ini gimana ini? Ternyata Allah sendiri yang membela, sehingga ya terkuak bahwasanya itu adalah dusta. Berikutnya, walihuma an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna minal bayani la sihra. Ini kemarin sudah kita bahas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesungguhnya di penjelasan itu terkandung di dalamnya adalah sihir. Inna minal bayan la sihra. Sesungguhnya dari penjelasan-penjelasan itu adalah sihir. Sihir maksudnya secara bahasa, ya, sihir secara bahasa. Jadi para ulama menjelaskan kalau memang untuk menjelaskan kebenaran maka ini boleh. Tetapi kalau ini untuk kebatilan maka ini tidak boleh. Ya, maka ini tidak boleh. Ya, jadi ternyata orang bisa menerima kebatilan, ya, menerima kebatilan tatkala diajarkan terus-menerus, ya, dengan tekun, dengan telaten. Kemudian kebatilan itu diyakini menjadi satu apa? Kebenaran. Diyakini satu kebenaran. Sehingga tatkala ada orang yang mengingkari kebatilan, dianggap dia mengingkari, ya, kebenaran. Dan tatkala dia tidak mau mengerjakan kebatilan, dia dianggap telah meninggalkan kebenaran. Ya, seperti
permasalahan-permasalahan yang sudah sering kita singgung ya. Sudah kita singgung ya, tentang masalah ya banyak sekali ya, ada weton, ada tatoyur, ada tempat, ada jimat, ada pakaian gitu ya, ada hari tertentu ya, ada hari tertentu, ada waktu tertentu, ada orang tertentu, ada tanaman tertentu ya. Ini diyakini ya, ada benda tertentu misalnya untuk menolak gangguan sihir ya. Kalau sihir, di depan rumahnya ditanam pohon bambu kuning. Dulu saya jualan tanaman hias, sehingga tanaman saya macam-macam. Lah, di antaranya saya nanam bambu kuning untuk hiasan. Kenapa? Oh, palem merah ada, jadi komplit ya. Ternyata ada orang mau magang, ya, magang lurah, gitu kan? Dia minta bambu kuning. Wah, sudah setelah kejadian itu, udah akhirnya kita buang itu, ya, bambu kuningnya kita buang. Ya, katanya ini untuk menolak bala. Nah, ini nggak boleh. Paling jelas batil. Atau misalnya tanaman tertentu dianggap ya itu tempatnya syaitan. Seperti misalnya pohon serut. Makanya pohon serut yang tua itu nggak boleh dibedul itu. Ya, pohon serut. Ini pohon serutnya umurnya berapa ini? 300 tahun ini. Ya. Kenapa? Iya, ada di daerah mana itu ada pohon serut katanya 300 tahun besar itu. Karena pohon serut itu semakin besar harganya mahal. Ya kan? Walaupun sekarang tetap mahal, ada yang 40, ada yang 60 juta, ya. Lah, coba kalau kita dapat pohon serut yang besar loh, yang seginian itu, biasanya nggak boleh dibedul, ya, karena di situ banyak yang tunggu, gitu. Kenapa? Pohon serut sebenarnya mudah ditanam ya, jadi ada tekniknya, jadi bisa. Tapi keyakinan syiriknya ini menjelma. Dan memang terkadang syaitan itu memang memunculkan gitu ya. Memunculkan sesuatu kepada manusia. Kisah nyata ya, teman-teman yang suka nyari pohon serut. Satu ketika tatkala pohon serutnya difoto gitu ya. Itu betul-betul ada penampakan. Ya, ada betul apa? Ada penampakan ya di situ. Ada syaitan yang ikut. Ya, apa? Enggak bohong kan, betulan. Nah, ada penampakan ya. Nah, yang demikian ini bukan berarti ya kemudian manusia terbawa pada perkara tersebut. Kenapa? Karena ya Allah Subhanahu wa taala yang menentukan apakah ini akan membuat mudarat atau tidak membuat mudarat begitu. Jadi kita jangan kemudian ya dengan upaya syaitan memalingkan manusia dari tauhid di pohon tertentu, di tanaman tertentu, di binatang tertentu, kemudian menganggap hal yang demikian itu memiliki kekuatan ya. Jadi kalau memang mau ditebang, tebang aja ya, mau tebang aja, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, mau disembelih, sembelih aja ya. Misalnya ayam cemani misalnya ya, ayam cemani mau buat nyate misalnya ya, nggak apa-apa, buat nyate aja ya. Kenapa? Larangnya itu karena keyakinannya. Karena keyakinannya ya. Kalau ayamnya sama saja, ya kan? Sama apa beda? Ya kan sekilonya berapa, ya kan? Ini ada hal yang sebenarnya ini kalau ditarik ke umum agak sulit. Ya, ditarik ke umum agak sulit. Seperti pisau, ya. Kita jual beli pisau halal apa haram? Halal, ya kan? Halal. Tapi yang mau beli ini mau buat bunuh, halal apa haram? Haram, ya kan? Dan itu jarang. Tapi kalau misalnya ada, Pak, saya mau beli pisau. Pas qadarullah kita pinanya buat apa? Mau buat bunuh itu. Saya lagi dendam. Serius kamu mau? Serius mau buat bunuh? Kalau kita menjual haram hukumnya. Nah sekarang keris. Gimana hukum keris? Ya sama aja, asal bukan untuk ini dan itu nggak apa-apa, kan bisa untuk ngerajangi lombok.
Kenapa? Kan pada baik karo peso ngerajangi Lombok. Gitu. Kenapa kata-kata ini saya munculkan? Ya. Dengan qada dan qadar Allah, saya mendapatkan 3 warisan keris loh. Yang sebelumnya itu membayar untuk yang mandikan keris itu 400.000. Untuk yang rawat tuh sekali memandikan itu 400.000. Dan itu turun-temurun dari moyang. Katanya sih moyang saya itu prajuritnya Pangeran Diponegoro. Nah, jadi kalau ada Belanda dan sebagainya, ya itu bisa nggak kelihatan, bisa nyelempit gitu. Misalkan dulu kan dabak gitu, ada dabak gitu kan, bilik. Dulu tembok rumahnya kan apa? Bilik. Nah itu bisa nggak kelihatan. Jadi nyelempit, bisa nggak kelihatan. Kenapa? Nanti dulu kita mau bicara tentang hukumnya dulu. Bisa nyelempit ya. Bahkan pernah seorang bupati itu melecehkan ya mbak saya, ya, dilecehkan mbak saya sama seorang bupati. Ya namanya dilecehkan, yang namanya manusia kan nggak enak. Akhirnya dia keluar dari kantor bupati tersebut, masuk kantor bupati sambil nuntun macan. Nah, macan dituntun. Nah, dia katanya makannya itu ya, kalau masak 1 peres beras, 1 kaleng hongguan itu pasir. Jadi kalau mau masak nasi, seperes itu apa? Beras campur dengan pasir. Jadi makannya satu-satu kayak gini. Nah, ya qadarullah masyafa'al, kerisnya jatuh ke saya dengan proses yang lama dan panjang. Banyak memberikan fatwa, enggak apa-apa, ini kan buat Lombok, buat ini bisa dan seterusnya, ini kan kayak gini. Sekarang ini keris punya khas atau punya sesuatu yang umum seperti peso gitu kan. Peso kan bisa ngerajangi Lombok, bisa bawa menu kangkung, karena nyembelih pitik gitu. Sama atau punya kekhususan keris ini? Khusus. Nilai apa? Magisnya gitu loh. Kita belum pernah dengar orang gawe peso, gawe bendo, dadak tapak. Karena proses pembuatan keris itu kan si empu ini tapa dulu. Nanti kalau dapat jinnya gede, masuknya gede, harganya mahal. Kalau jinnya kecil, ini murah aja nih. Kenapa? Ini pas dapat ya jin cacing ini. Nah, jin cacing. Ini kecil ini, kekuatannya ya bisalah manfaat kayak cacing. Nah yang ini berapa, ini mahal nih, walaupun kerisnya kecil sejempol ini mahal ini. Super naga ini. Jadi ya raja dari super naga masuk ke sini, ini mahal ini. Wah. Ada unsur semacam itunya. Sehingga tatkala kita misalnya ya memiliki keris atau jual beli keris, ini sulit sekali untuk dilepaskan dari kekhasan keris yang bernilai magis tadi. Lah magis di sini kalau dalam bahasa kitanya syirik, karena adanya ta'aluk kepada roh jahat gitu. Jadi kalau mau buat hiasan ya cari hiasan-hiasan yang netral. Ya, selain keris yang netral lah, tidak khusus. Jadi mahalnya keris itu karena apa? Nilai magisnya tadi. Makanya ada keris yang terbang ya. Kecil itu kenapa? Ya. Memang kalau pendapat saya mending dimusnahkan. Akhirnya pas kita lagi bakar bata, 3 keris ini kita bakar. Nah, ada orang iya mana-mana gitu. Nah kayak mana-mana gue dari ini ya seneng ngelus-ngelus keris gitu kan. Berawal dari kayak gitu. Ya, masya Allah. Janganlah. Ini dalam penyelamatan apa? Akidah. Ya. Memang keris lain ya. Kayaknya ini saja yang bisa kita sampaikan. Semoga ada manfaatnya ya, sehingga kita ya mohon kepada Allah ya memiliki kekuatan yang kuat, tawakal kepada Allah. Jadi Allah itu sudah ya cukup di dalam mengurusi hambanya. Makanya Allah mengatakan wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang menyerahkan urusannya kepada Allah, Allah yang mencukupi. Sehingga enggak perlu ya jimat, ya sihir atau daya linuih, itu enggak perlu. Tapa gitu enggak perlu, tirakat enggak perlu ya. Tirakat dan sebagainya enggak perlu.
Ya sederhana lah, sederhana aja, sederhana. Ya, sederhana aja. Tapi tatkala dia sebagai hamba Allah, ya, maka Allah tadi yang menjadikan dia itu ya sukar sekali dikalahkan. Bahkan Allah pasti memenangkan. Makanya Allah SWT mengatakan, inna jundana lahumul ghalibun. Sesungguhnya bala tentara kami, kata Allah, itu yang akan menang. Dan Allah juga mengatakan, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, dan bahwasanya wajib bagi kami, maksudnya Allah mewajibkan terhadap diri Allah sendiri, bukan kita yang mewajibkan, tetapi Allah yang mewajibkan terhadap dirinya sendiri untuk menolong kaum mukminin. Jadi yang dibutuhkan adalah keyakinan yang kuat, karena kadang tukang sihir juga ngajak tarung, ya. Alhamdulillah kita belum pernah diajak tarung sama tukang sihir. Tapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah diajak tarung. Ayo tarung. Tarungnya di atas udara, ya. Tarungnya di atas apa? Udara. Jadi tukang sihirnya di atas udara. Nah, Ibnu Taimiyah tentunya mabur yang nggak mampu. Nah, dibacakan ayat kursi, tukang sihirnya jatuh. Tapi Ibnu Taimiyah rahimahullah taala pernah nantang tukang sihir masuk ke dalam api. Ya, ayo kita masuk ke dalam api nyata gitu. Ternyata tukang sihirnya nggak berani. Ya, nggak berani. Jadi sihir ini memang sesuatu yang nggak normal, sesuatu yang nggak normal, karena menggunakan ruh tadi dengan syaitan tadi. Sehingga tatkala dia nyadar dalam posisi normal, sihirnya nggak berjalan, nah ini ketakutan di sini. Sedangkan orang-orang yang beriman kepada Allah, bertawakal kepada Allah, yakin ya, pasti Allah apa? Menolong. Yang jadi permasalahan kadang iman kita apa? Lemah. Ya, iman kita lemah. Jadi bagi mereka yang terkena sihir, ya jangan putus asa. Ya, jangan putus asa. Ya, untuk dia berobat secara syar'i. Ya, berobat secara syar'i. Karena Allah SWT mengatakan, la yuflihus sahir haitsu ata. Orang tidak akan menang tukang sihir dari manapun jalannya. Dan pasti pengaruh-pengaruh sihir itu akan apa? Hilang. Pasti itu. Memang kadang sulit ya. Sulit. Pengaruh sihir itu sulit. Bahkan ada yang sampai meninggal dunia. Ya, sampai meninggal dunia. Ada seorang wanita datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ini imra'atun usra. Ya Rasulullah, aku adalah perempuan yang terkena jin karena sihir. Ya, ud'ullah li, doakan aku agar aku sembuh. Rasulullah mengatakan, aku doakan kamu dan kamu sembuh, atau kamu sabar, kamu surga. Kemudian dia mengatakan, aku sabar Rasulullah. Walakin ud'ullah li ala atakasyaf. Akan tapi doakan aku ya Rasulullah supaya auratku jangan terbuka. Karena orang kena sihir enggak normal sering membuka aurat. Ya, sering membuka apa? Aurat. Akhirnya didoakan tidak terbuka aurat, sampai akhirnya dia sabar sampai meninggal dunia karena pengaruh sihir tadi, dan kemudian Allah masukkan dia ke dalam surga. Jadi dampak sihir ini susah ya, susah sekali, repot sekali. Jadi orang seperti berkepribadian ganda. Ya, karena memang ada unsur orangnya, ada unsur syaitannya dalam diri orang tersebut. Makanya di sini kita pelajari tentang sihir dan jenis sihir supaya Allah selamatkan kita dari perbuatan sihir atau ya dari kejahatan para tukang sihir. Ini saja, walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.